Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 7 dari kelas Fisika 9 FTI. Beranggotakan yaitu pertama saya sendiri, Marshila Adora Haka Putri dengan NIM 167230019. Kemudian saya akan menyebutkan rekan-rekan saya, yaitu ada Netia Adianda Pratama dengan NIM 167231119, lalu ada Muhammad Atar Halifah dengan NIM 167231194, lalu ada Beno Agwija Setiawan dengan NIM 167232274, dan terakhir ada rekan saya juga Gabriela Renata Ektaresia dengan NIM 167233309. Kami pada hari ini ingin mempresentasikan mengenai implementasi research based learning dalam mata kuliah fisika dasar. Dengan topik yang kami ambil yaitu pengaruh bentuk permukaan bidang datar terhadap kecepatan kelereng. Nah, sebelumnya, apa saja tujuan dari percobaan yang akan kita laksanakan ini? Tujuannya kami memiliki 5 tujuan, yaitu pertama, menentukan pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh kelereng yang bergerak pada 3 jenis permukaan bidang, di mana pada percobaan ini kami mencoba permukaan bidang lurus, permukaan bidang lengkung, dan juga permukaan bidang gelombang. Yang kedua, yaitu menentukan besar energi kinetik dan juga energi potensial dari kelereng selama bergerak di 3 jenis bidang, berdasarkan pengukuran waktu dan juga posisi. Yang ketiga, menentukan percepatan gravitasi berdasarkan energi kinetik dan energi potensial yang sudah didapatkan pada tujuan kedua. Yang keempat, yaitu menentukan perbandingan waktu tempuh kelereng antara 2 titik selama bergerak di 3 bidang dengan titik awal dan juga titik akhir yang sama. Yang terakhir, yaitu menentukan perbedaan antara hasil perhitungan percobaan dan juga hasil perhitungan teoritis. Baik, itu saja tujuan yang akan kita dapatkan. Untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan teori dasar. Terdapat teori-teori dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan percobaan ini. Pertama, energi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dikonversikan dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Dalam percobaan kali ini, terdapat 3 bentuk energi yang perlu dipahami, yaitu energi kinetik yang terbagi menjadi energi kinetik translasional dan rotasional. Selanjutnya ada energi potensial dan energi mekanik. Energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan pergerakan suatu benda dan terbagi menjadi 2. Pertama, energi kinetik translasional. Energi kinetik translasi berkaitan dengan perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain dan dinotasikan dengan EKT setengah mv kuadrat. Selanjutnya, energi kinetik rotasional berkaitan dengan rotasi suatu benda terhadap suatu sumbu tertentu. Rumus umum untuk energi kinetik rotasional dapat dinotasikan dengan EKR setengah I omega kuadrat. Suatu benda yang melakukan gerak translasional dan rotasional, energi yang berkaitan dengan posisi atau ketinggian benda disebut energi potensial. Rumus energi potensial dinotasikan dengan EP sama dengan M kali G kali. Selanjutnya, energi mekanik. Energi mekanik merupakan hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik berkaitan dengan gerak dan posisi suatu benda atau objek. Hukum kekayaan energi mekanik dinotasikan dengan EM sama dengan EP plus EK sama dengan konstan, atau bisa disebut dengan EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. MGH1 tambah setengah MV kuadrat MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Selanjutnya terdapat 3 jenis gerak yang perlu dipahami, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan gerak parabola. Pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan merupakan gerak partikel dengan lintasan berbentuk garis lurus dalam satu arah yang konstan dan menempuh jarak yang sama tiap waktu. Dalam GLB terdapat satu rumus utama, yaitu S sama dengan V kali T, dan dapat dimodifikasikan sebagai V sama dengan S per T, T sama dengan S per V. Terdapat juga contoh grafik jarak terhadap waktu dalam GLB. Kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak partikel dalam lintasan berbentuk garis lurus dengan arah gerak konstan dengan jarak tempuh berubah secara beraturan tiap satu satuan waktu. Terdapat 3 persamaan untuk GLBB, yaitu V sama dengan V0 ditambah A kali T, X sama dengan X0 plus V0 kali T plus setengah AT kuadrat, dan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta X. Terakhir, gerak parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan.
Gerak parabola diartikan juga sebagai gerak dua dimensi dengan lintasan berbentuk parabola. Dalam gerak parabola terdapat perpaduan antara gerak horizontal dalam sumbu X dan vertikal dalam sumbu Y. Pada sumbu X, gerak parabola menggunakan persamaan pada GLB, sedangkan pada sumbu Y, gerak parabola menggunakan persamaan GLBB. Untuk persamaan lengkapnya terdapat pada tabel berikut. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan, seperti apa untuk mendukung proyek RBL Fisika tentang pengaruh bidang datar terhadap gerak lereng. Berikut merupakan desain yang kami rancang secara bersama-sama untuk mendukung proyek ini. Alat dan bahan yang kami gunakan terdiri dari 3 komponen utama, diantaranya seng, pipa paralon, dan styrofoam. Alasan kita menggunakan seng sebagai lintasan karena seng merupakan salah satu bahan yang dapat kita ubah secara fleksibel sehingga dapat mendapatkan lintasan yang semaksimal mungkin. Selanjutnya kita juga menggunakan pipa sebagai rangka, dan untuk menambah nilai estetika kita menggunakan styrofoam untuk menutup rangka yang kami rencanakan. Dengan demikian jumlah total alat dan bahan yang kami gunakan yaitu sebesar 176.600. Sekian dari saya. Untuk menghitung percepatan gravitasi bumi, kita harus mengetahui hukum kekekalan energi. Dan kekekalan energi yang dimaksud adalah energi mekanik yang memiliki 2 energi yang berbeda, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Dan di mana energi kinetik itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kinetik rotasi dan kinetik translasi. Untuk mengetahui nilai dari energi kinetik translasi, pertama kita harus tahu berapa kecepatan akhir yang dimiliki si kelereng. Karena melintas di lintasan yang lurus, berarti kecepatannya itu selalu menambah dengan konstan, yang dimana kecepatan akhir itu yang akan dicari. Jadi kita akan menggunakan grafik kecepatan terhadap waktu untuk mengetahui nilai kecepatan akhir dari si kelereng. Untuk mengetahui kecepatannya berapa, kita sudah mengetahui jarak yang ditempuhnya, dan jaraknya itu adalah luas di bawah grafik. Bentuknya apa? Bentuknya segitiga. Nah, jadi di segitiga bagian atasnya itu adalah kecepatan yang ditanya, itu yang akan kita cari. Lalu bagian bawahnya itu, bagian alasnya, itu sudah diketahui adalah waktu yang ditempuhnya. Lalu kita menghitung bagi 2 menjadikan kecepatan akhir 1,90 meter per detik. Setelah kita menghitung kecepatan translasi, saatnya kita menghitung kecepatan rotasi, yang dimana kita akan mencari sudut yang sudah ditempuh oleh kelereng tersebut. Untuk mencari sudut, kita sudah mengetahui bahwa nilai S atau lintasan total dari si kelereng itu adalah 59 cm, yaitu lintasan garis lurus. Dan jari-jari dari si kelereng adalah 0,75 cm. Lalu kita membagikan S per R, itu menghasilkan theta, yaitu 78,66 radian. Setelah kita menghitung sudutnya berapa, saatnya kita akan membuat grafik kecepatan terhadap waktu, di mana kecepatan tersebut adalah kecepatan sudut menggunakan omega T dengan rumus yang sama, yaitu luas di bawah grafik, di mana yang tadinya kita mencari VT, sekarang kita mencari omega T dengan nilai masing-masing. Setelah dengan perhitungan alas kali tinggi bagi 2, kita menemukan omega T senilai 253,74 radian per detik. Nah, setelah kita menemukan omega T-nya itu, kita akan mencari energi kinetik rotasi dan translasi. Rumus dari energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, dan rumus dari energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat, yang dimana nilai I dari lingkaran yang penuh, yang isinya tidak kosong, adalah 2/5 mr kuadrat. Kedua persamaan akhirnya dijumlahkan lalu menghasilkan 0,01265 joule. Setelah menghitung energi kinetik total, yaitu kita akan memasukkan kedua energi yang kita dapatkan kepada hukum kekekalan energi, di mana energi kinetik pertama itu 0 dan energi potensial kedua itu 0. Sehingga ketika kita memasukkan MGH sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat, kita menghasilkan bahwa MGH itu sama dengan 0,01265 dengan nilai G adalah 8,62 meter per second kuadrat. Setelah kita menemukan kecepatan pada hasil eksperimen atau hasil penelitian kita akan membandingkan dengan kecepatan pada saat teoritis menggunakan hukum kekekalan energi untuk mencari kecepatan secara teoritis. Lalu dihasilkan V sama dengan akar secara keseluruhan dari 2GH kali 10/7 atau akar dari 20/7 GH. Karena dari ketiga lintasan nilai H-nya adalah sama, maka secara teoritis, nilai V yang seharusnya kita dapatkan adalah 2,87 meter per second. Setelah mengetahui teori dasar, alat dan bahan, dan data yang kami dapatkan dari research-based learning yang telah kami lakukan,
Maka kami dapat memberikan beberapa kesimpulan, antara lain bahwa bentuk dan panjang lintasan tidak memengaruhi pada besar kecepatan. Hanya ketinggian titik awal saja yang mempengaruhi dengan asumsi bahwa gaya gesek seng dan gaya gesek udara diabaikan. Karena dalam perhitungan kecepatan, hanya ketinggian atau height saja yang masuk ke dalam perhitungan. Maka dari itu, dengan asumsi bahwa gaya gesek udara serta gaya gesek seng diabaikan, maka didapatkan hasil lahir kecepatan kelereng dengan nilai gravitasi teoretis sebesar 2,87 meter per sekon. Dari percobaan didapatkan juga nilai kecepatan translasi pada kelereng sebesar 1,8 meter per sekon. Kecepatan rotasi kelereng sebesar 253,74 radian per sekon, sehingga dapat didapatkan energi kinetik dari gerak lintasan lurus sebesar 0,01265 Joule. Dari perhitungan sebelumnya, maka dapat dihitung nilai gravitasi dengan menggunakan perhitungan energi kinetik serta energi potensial dari perhitungan yang telah kami dapatkan dari percobaan. Yang kemudian, nilai gravitasi yang kami dapatkan tersebut akan kami bandingkan dengan nilai gravitasi sebenarnya. Dari perhitungan kami yang dilakukan dengan menggunakan teori kekekalan energi mekanik, didapatkan nilai gravitasi eksperimen sebesar 8,62 meter per sekon kuadrat. Hasil eksperimen ini memiliki galat sebesar 12% lebih kecil dari nilai gravitasi sebenarnya yang bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Perbedaan hasil yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain adalah adanya gaya gesek antara udara dan kelereng, adanya gaya gesek antara kelereng dan seng dari lintasan, hilangnya energi di saat kelereng bergerak melintasi lintasan, atau perhitungan waktu tempuh kelereng di lintasan yang kurang akurat. Maka dari itu, saran yang dapat kami berikan untuk percobaan kali ini adalah menggunakan bahan yang memiliki gaya gesek yang lebih kecil, atau menggunakan alat bantu yang lebih akurat sehingga dapat menghitung gravitasi secara lebih tepat dan memperoleh galat yang lebih kecil. Sekian percobaan dan penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.